warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dengan NIM 24060108 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelatihan pengolahan data panel dengan eViews. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh HS X1 dan NAK X2 terhadap INV pada perusahaan semen yang ada di Indonesia. Peneliti meliti pada 4 perusahaan semen yang ada di Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan 2016. Data tersedia pada Excel. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, sejauh mana pengaruh HS terhadap INV pada industri semen di Indonesia? Yang kedua, sejauh mana pengaruh NAK terhadap INV pada industri semen di Indonesia? Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh HS dan NAK secara bersama-sama terhadap INV pada industri semen di Indonesia? Selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara HS terhadap INV pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara HS terhadap INV pada industri semen di Indonesia. Yang kedua, hipotesis 2. H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NAK terhadap INV pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara NAK terhadap INV pada industri semen di Indonesia. Hipotesis 3. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara HS dan NAK secara bersama-sama terhadap INV pada industri semen di Indonesia. HA, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara HS dan NAK secara bersama-sama terhadap INV pada industri semen di Indonesia. Kriteria pengujian. Kriteria pengujian terbagi dua. Yang pertama, hipotesis 1 dan 2. H0 diterima jika T hitung kecil dari T tabel atau min T hitung besar dari min T tabel dengan probabilitas besar dari 0,05. HA diterima jika T hitung besar sama dengan T tabel atau min T hitung kecil dari min T tabel dengan probabilitas kecil dari 0,05. Yang kedua, hipotesis 3. H0 diterima jika F hitung kecil dari F tabel atau min F hitung besar dari min F tabel dengan probabilitas besar dari 0,05. HA diterima jika F hitung besar sama dengan F tabel atau min F hitung kecil dari min F tabel dengan probabilitas 0,05. Dengan probabilitas kecil dari 0,05. Sebelum memasuki langkah menggunakan eViews, terlebih dahulu susun data di Excel berurutan sesuai dengan nama perusahaan dan tahun seperti gambar di samping ini. Langkah yang pertama kita buka eViews. Nah, selanjutnya kita pilih File, kita pilih New, kita klik Word Live. Nah, yang di Word Live Structure Type ini kita ganti dari Date Regular Frequency menjadi Balance Panel. Start date-nya kita bikin 1997, end date-nya 2016, dan number of cross section-nya 4. Lalu kita klik OK. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik Quick. Kita pilih Empty Group Edit Series. Nah, ini kita bakal masukkan datanya.
Kita copy dari INF ini sampai semuanya, datanya kita copy yang bagian variabelnya. Setelah itu kita tempelkan di sini. Setelah ini kita klik name, klik OK. Lalu kita klik quick estimate equation, lalu kita ketik INF spasi C spasi HS spasi NAK. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil proses regresinya data panel. Selanjutnya, hasil regresi panel belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Selanjutnya adalah uji pemilihan model. Ada 3 uji tes yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Yang pertama, Common Effect atau CE, yang kedua, Fixed Effect atau FE, yang ketiga, Random Effect atau RE. Untuk memilih masing-masing uji tersebut, ada 3 metode yang digunakan. Metode tersebut adalah 1. Cow Test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji CE atau FE. Yang kedua, Houseman Test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji FE atau RE. Yang ketiga adalah Range Multiplier atau LM Test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji RE atau CE. Yang pertama, uji Cow. Langkahnya yaitu yang pertama kita klik Estimate, lalu kita pilih Panel Option, lalu kita pilih Cross Sectionnya menjadi Fixed, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pilih View, lalu kita pilih Fix atau Random Effect Testing, lalu kita pilih yang Redundant Fixed Effects. Nah, dapatlah hasilnya seperti yang ada di layar Diffuse dengan cross section F-nya 0,0133. Cara mengetahui: 1. Jika probabilitas cross section F-nya kecil dari 0,05, maka yang terbaik adalah fixed effect. 2. Sebaliknya, jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka yang terbaik adalah common effect. Dari data yang didapatkan tadi, kita dapat melihat nilai probabilitas cross-section F-nya sebesar 0,0133, yang nilainya kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibanding dengan model CE. Yang kedua, uji Houseman. Uji ini digunakan untuk melihat apakah model kita itu lebih baik menggunakan fixed effect atau random effect. Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkahnya yaitu sebelum kita masuk ke uji Houseman, kita simpan dulu data uji Cow tadi dengan klik Fresh, lalu kita klik Name, kita ubah menjadi uji Cow. Oke, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan uji Houseman, yaitu dengan cara kita klik Estimate, lalu kita pilih Panel Option,
Lalu kita tukar cross-section fixer-nya menjadi random. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik View. Kita pilih Fixed Random Effect Testing. Lalu kita pilih yang Correlate Random Effect Hausman Test. Nah, dapatlah hasil cross-section randomnya dengan probabilitas 0,2069. Dari tabel uji Hausman tadi, kita mendapatkan nilai probabilitas cross-section randomnya adalah 0,2069. Yang nilainya besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model RE lebih tepat dibandingkan dengan model FE. Selanjutnya yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier. Uji ini berguna supaya kita dapat mengetahui apakah model terbaik kita adalah common effect atau random effect. Nah, caranya adalah kita buka if-use kita. Kita simpan dulu yang Hausman test tadi dengan klik fresh, lalu kita klik name, kita simpan dengan uji Hausman, lalu kita klik OK. Setelah itu, setelah tersimpan, kita lanjut ke estimate, lalu kita pilih panel option, lalu kita pilih cross sectionnya yaitu none. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke view, lalu kita klik Fixed Random Effect Testing, lalu kita pilih yang Omitted Random Effect atau Lagrange Multiplier. Nah, dapatlah hasilnya seperti yang ada di if-use ini dengan branch pangannya cross-section 0,2808. Cara mengetahuinya, apabila nilai cross-section-nya lebih kecil daripada 0,05, maka model terbaiknya adalah random effect. Apabila nilai cross-section-nya lebih besar dari 0,05, maka model terbaiknya adalah common effect. Karena nilai probabilitas brush pangannya adalah 0,2808 besar dari 0,05, maka model ini jatuh pada common effect. Namun jika nilainya kecil dari 0,05, maka model ini jatuh pada random effect. Karena model regresi panel di atas berbentuk common effect, maka uji asumsi klasik diperlukan. Namun, jika model regresi panel berbentuk random effect, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode uji multikolinearitas, yang kedua, uji heterokedastisitas. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji multikolinearitas. Langkah pertamanya, kita masuk ke if-use, lalu kita klik estimate, lalu kita pilih panel option, cross sectionnya none, periodnya juga none, kita klik OK. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita klik quick, lalu kita pilih group group statistic, lalu kita pilih correlation. Lalu kita input variabelnya yaitu HS dan NAK. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti yang ada di tampilan if-use ini. Nah, dari uji yang telah kita lakukan tadi, kita mendapatkan
Hasil dari HS dan NAK-nya kecil dari 0,85 yang artinya lolos uji multikolonialitas. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Langkahnya yaitu, yang ini kita tutup dulu. Yes. Lalu kita pilih HS, INF, dan NAK-nya kita blok. Lalu kita klik kanan, kita klik open. Kita pilih as equation. Nah, di sini hapus C, kita hapus INF, lalu di depannya kita bikin dalam ABS dalam kurung resid spasi C spasi HS dan NAK. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik estimate, lalu kita ketik INF, INV, CHS, NAK, lalu panel optionnya tetap karena kita menggunakan common effect, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik view, lalu kita klik actual fitted residual, lalu kita pilih residual graph. Nah, maka akan muncul tampilan kurvanya seperti yang ada di tampilan eViews kita ini. Nah, dari uji heterokedastisitas tadi, karena di sini probabilitas HS dan NAK-nya kecil dari 0,05, maka kedua variabel tersebut tidak lolos uji heterokodasitas. Jadi, kalau grafiknya lewat dari 500 atau min 500 tidak terkena heterokedastisitas, tapi kita mendapatkan 200 atau min 200, jadi untuk model ini kita lulus uji heterokedastisitas. Setelah lulus uji heterokedastisitas, selanjutnya kita simpan uji heterokedastisitas ini. Klik fresh, lalu kita klik name, kita bikin namanya menjadi uji heteros. Lalu kita klik OK. Nah, untuk melihat regresi akhirnya, kita klik view, kita klik selanjutnya estimation output. Dari hasil regresi akhirnya, di mana kita mendapatkan R-squared-nya 0,9055525. Nah, untuk melihat persamaannya, kita klik view, lalu kita klik representation. Nah, inilah persamaan yang kita dapatkan, yaitu INF sama INV sama dengan min 56,3670862503 ditambah dengan 0,205326171035 HS ditambah dengan 0,1871064085525 NAK. Lalu kita lanjut interpresentasi model. Koefisien determinasi yang kita dapatkan tadi adalah 0,905525. Persamaan regresi yang terbentuk, INV sama dengan min 56,3670862503 ditambah dengan 0,205326171035 HS ditambah dengan 0,1871064085525 NAK.
Berdasarkan hasil estimasi regresi panel, variabel HS dan NAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Koefisien HS sebesar 0,253 satuan menunjukkan bahwa setiap peningkatan HS sebesar satu satuan akan meningkatkan investasi sebesar 0,2053 satuan. Variabel NAK yang memiliki koefisien 0,1871 dan signifikan pada tingkat signifikasi 1%. R squared 0,9055 menunjukkan 90,55% variasi INV dijelaskan oleh HS dan NAK. Probabilitas F statistik sebesar 0,000 menunjukkan model secara keseluruhan signifikan. Sekian video pelatihan pengolahan data panel dengan eFuse kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.